Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok terakhir akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Ulul Azmi. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Ubaidillah Hanif, kemudian saya sendiri Nur Rahmatun, kemudian ada Umi Zahratus Sa'adah dan Muhammad Zufar Isafillah. Baik, yang pertama yaitu kisah Nabi Yusuf. Nah, kisah Nabi Yusuf ini sudah diceritakan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf ini merupakan salah satu putra dari Nabi Yakub. Adapun silsilah lengkapnya yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Arfaxad bin Syam bin Nuh. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini berjumlah 12 orang. Nah, Nabi Yusuf sendiri itu anak dari istri Nabi Yakub yang bernama Rahel, yaitu yang paling cantik dan menarik dari istri-istri yang lainnya. Jadi wajar ya kalau mukanya Nabi Yusuf memang menawan. Oke, yang pertama ini berawal dari mimpi Nabi Yusuf. Awalnya Nabi Yusuf ini bermimpi melihat 11 bintang serta matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nah, ketika Nabi Yusuf bermimpi itu langsung terbangun dan langsung mendatangi ayahnya yaitu Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yusuf langsung menceritakan kepada ayahnya mimpi tersebut. Setelah mendengar mimpi tersebut, Nabi Yakub ini langsung mengartikan ini bukan mimpi yang biasa. Ini memiliki arti. Nabi Yakub berkeyakinan bahwa kelak Nabi Yusuf ini akan menjadi orang penting dan memiliki kekuasaan dari mimpinya tadi, yaitu melihat 11 bintang dan matahari serta bulan yang bersujud kepadanya tadi. Nah, di sini juga setelah mendengar mimpi tersebut, Nabi Yakub langsung terbesit di harapannya bahwa Yusuf ini nantinya akan meneruskan nubuah atau kenabian yang mana itu sudah diwariskan dari moyang mereka yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Nah, beralih ke slide selanjutnya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, jadi ketika Nabi Yusuf itu bermimpi pada malam hari itu ya, di malam itu juga saudara-saudara Yusuf ini berunding. Mereka ini menyusun rencana dan strategi. Mereka ini mengeluh kenapa kok Nabi Yakub ini pilih kasih sayangnya cuma ke Nabi Yusuf. Makanya mereka iri karena kasih sayang ayahnya itu hanya kepada Yusuf. Jadi mereka menyusun strategi. Akhirnya mereka berencana memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Jadi pada keesokan harinya para saudara-saudaranya ini kecuali Benyamin itu menghadap Nabi Yakub. Mereka ini meminta izin ingin membawa Yusuf bermain keluar. Jadi setelah mendapat izin itu mereka langsung berangkat dengan saudara-saudaranya, dengan Nabi Yusuf juga. Kemudian mereka membawa Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, pas sudah sampai di sumur ini, sudah sampai di tempat tujuan, saudara-saudara Yusuf itu langsung mengambil pakaian Yusuf yang dikenakan itu tadi dan langsung mencampakkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu
Pas hari sudah petang, mereka pulang dengan membawa pakaian Yusuf tadi yang sudah disiram dengan darah seekor kelinci. Jadi darah seekor kelinci tadi, kelincinya itu sengaja dipotong untuk membohongi ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Dan mereka mengatakan bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Dengan binatang tadi, seekor kelinci. Setelah Nabi Yakub mendengar itu semua, ya Nabi Yakub tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain berpasrah kepada takdir dan juga merasa sedih, cemas, dan marah dengan saudara-saudaranya tadi, saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, setelah Nabi Yusuf tadi dimasukkan ke dalam sumur, itu 3 hari berselang, tapi tidak ada juga orang yang menolongnya. Nah, suatu ketika Nabi Yusuf mendengar suara aneh yang belum pernah didengar sebelumnya di dalam sumur itu. Suara aneh tersebut semakin mendekat dan ternyata suara aneh itu adalah suara yang berasal dari sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar sumur. Alangkah gembiranya Nabi Yusuf ketika ia mendengar ada orang di sekitar sumur tadi. Nah, kemudian ketua kafilah ini memerintahkan rombongannya tadi untuk melepaskan timba untuk mengambil air dari sumur itu. Kemudian Nabi Yusuf melihat ada timba yang turun. Langsung Nabi Yusuf ini dengan cepat meraih timba itu dengan tangannya dan dipegang kuat-kuat. Kemudian ketika kafilah tersebut menarik timba itu, dirasakan kok berat sekali gitu kan. Akhirnya pas sudah sampai atas itu semua kafilahnya itu takjub dan terperanjat karena melihat bahwa ada manusia yang berparas tampan yang ikut di timba tersebut. Setelah itu mereka kafilah itu berunding apa kira-kira yang akan mereka lakukan kepada Nabi Yusuf itu. Akhirnya mereka bersepakat untuk membawa Nabi Yusuf ke Mesir dan dijual di sana. Karena jika ditafsirkan itu nilai jualnya bisa tinggi karena Nabi Yusuf berparas tampan. Nah, setelah tiba di Mesir, Nabi Yusuf ini langsung dibawa ke pasar khusus di mana manusia di situ diperdagangkan sebagai barang dagangan. Dan Nabi Yusuf langsung dibeli oleh pejabat Mesir yang bernama Fatifar. Fatifar ini merasa bahagia karena memperoleh seorang hamba yang berparas bagus. Kemudian Fatifar ini berkata kepada istrinya yaitu Zulaiha, "Inilah hamba yang aku baru beli dari pasar. Berilah ia perlakuan yang baik. Kalau-kalau kelak kami akan memperoleh manfaat darinya dan memungutnya sebagai anak kandung kita. Aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya bahwa ia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan. Bahkan mungkin sekali bahwa ia adalah dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi." Itu yang dibilang Fatifar ke istrinya si Zulaiha tadi. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah sampai di rumah Fatifar tadi, Yusuf hidup tenang dan tentram di rumah Fatifar. Ia mendapat kepercayaan penuh dari kedua majikannya tersebut. Kemudian Zulaiha itu awalnya tidak menganggap lebih dari sebagai pembantu rumah yang cakap dan jujur. Jadi tidak menganggap Yusuf lebih dari itu. Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhurnya serta kecakapan dan ketangkasan kerja Yusuf.
Namun dari awalnya yang sikapnya biasa tadi, lama-kelamaan Zulaiha ini berubah menjadi simpati dan merasa kagum karena bentuk dan paras wajah Yusuf itu tadi. Nah, suatu ketika Zulaiha ini mendapat bisikan syaitan dan iblis. Zulaiha menggunakan taktik dan memancing-mancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekati dan bukan Zulaiha yang mendekati Yusuf. Zulaiha ini selalu berdandan dan berhias rapi di depan Yusuf. Namun Yusuf ini imannya kuat. Yusuf tidak tergoda dengan aksi dan gaya Zulaiha tadi. Dari sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan Zulaiha, ini malah menjadikan Zulaiha bertambah panas dan bertekad akan terus menggoda Yusuf. Maka suatu ketika si suami ini tidak ada di rumah, suami Zulaiha tidak ada di rumah, Zulaiha ini masuk ke dalam kamar tidurnya. Kemudian berseru kepada Yusuf agar mengikutinya, memanggil Yusuf agar Yusuf tadi mengikutinya. Yusuf segera mengikuti dan masuk ke kamar di belakang Zulaiha. Nah, di pikiran Yusuf ini tidak ada terbesit sama sekali bahwa perintah Zulaiha kali ini itu untuk menjebaknya. Yusuf baru sadar ketika sudah di dalam kamar, kemudian Zulaiha ini langsung mengunci pintu. Di sini Yusuf langsung memalingkan wajahnya. Jadi itu pertanda bahwa Yusuf ini menolak dan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Akhirnya setelah melihat penolakan Yusuf itu, Zulaiha langsung melotot dan wajahnya langsung menjadi merah. Ketika Yusuf melihat mata Zulaiha yang sudah merah begitu, Yusuf langsung berlari untuk menghindar dari Zulaiha. Namun ketika Yusuf tadi segera berlari menuju pintu, Zulaiha ini langsung cepat-cepat mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Kemudian Zulaiha menarik kuat-kuat baju Yusuf bagian belakang itu sampai sobek. Nah, ketika keduanya ini saling tarik-menarik, Zulaiha dan Yusuf ini saling tarik-menarik, datanglah si suaminya yaitu si Futifar tadi. Dan Futifar melihat kok ini ada hal yang mencurigakan. Setelah itu, Zulaiha tidak memberi kesempatan Yusuf untuk membuka mulut. Jadi Zulaiha ini langsung cepat-cepat menyambar suaminya dan berkata, "Inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja dan puji itu telah berani secara kurang ajar masuk ke kamarku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi ini harus dipenjarakan dan diberikan siksaan yang pedih." Kemudian Yusuf ini langsung berkata kepada Futifar, "Sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilku ke kamarnya, lalu memaksaku untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu dan lari menyingkir. Namun ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang sehingga sobek." Nah, setelah itu Futifar ini bingung siapakah di antara dua orang ini yang benar, perkataan siapakah yang benar. Nah, jadi ketika peristiwa kebingungan tersebut, datang seorang dari keluarga Zulaiha, yaitu saudaranya sendiri yang dikenal bijaksana, pandai dan selalu memberi pertimbangan yang tepat bila dimintai nasihat.
Lalu saudaranya itu berkata seperti ini, "Lihatlah, bila baju Yusuf sobek bagian belakang, maka ialah yang benar dan istrimu yang dusta. Sebaliknya, bila yang sobek di bagian hadapan, maksudnya di bagian depan, maka dialah yang berdusta dan istrimu yang berkata benar." Kemudian dari sini semuanya terungkap. Jadi memang Zulaiha yang salah. Kemudian Potifar ini berkata kepada istrinya, "Beristighfarlah engkau, wahai Zulaiha, dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan dusta untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat-sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Kemudian Zulaiha ini langsung menghadap ke Yusuf. Zulaiha langsung berkata kepada Yusuf untuk menutup rapat-rapat dan jangan sampai peristiwa ini terbongkar ke siapapun, karena akan membuat nama Zulaiha ini menjadi jelek. Namun kemudian berita tersebut lama-kelamaan tersebar dari mulut ke mulut dan diketahui oleh orang banyak. Walaupun berita itu sudah ditutupi, namun lama-kelamaan menyebar ke orang banyak dan semuanya tahu apa yang dilakukan Zulaiha. Kemudian Zulaiha ini merasa sangat jengkel dan marah kepada wanita-wanita yang sudah menggosip tentang dirinya tadi. Akhirnya Zulaiha mengundang mereka ke suatu jamuan makan di rumahnya. Maksud Zulaiha adalah ingin membuat kejutan dan memperlihatkan Yusuf kepada wanita-wanita tadi. Nah, dalam pesta itu para undangan diberikan tempat duduk yang empuk dan masing-masing diberikan sebilah pisau yang tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang tersedia. Setelah semuanya sudah rapi, sudah duduk, dan mereka menikmati dan disilakan menikmati hidangannya. Nah, maka tepat pada waktu itu, mereka ketika mengupas buah-buahan itu, Yusuf keluar. Yusuf ini diperintahkan untuk keluar oleh si Zulaiha. Kemudian Yusuf berjalan di depan wanita-wanita tadi yang sedang sibuk memotong buah-buahan. Tanpa disadari, para tamu wanita yang sedang memegang pisau dan buah-buahan tadi, mereka sampai tidak berkedip dan mengagumi keindahan wajah Yusuf. Mereka sampai melukai jari-jari tangannya sendiri dan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena keheranan atas paras Yusuf yang ganteng itu tadi. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf dipenjarakan karena Nabi Yusuf lebih memilih untuk dipenjara daripada memenuhi ajakan para wanita untuk memenuhi nafsunya. Nabi Yusuf juga masuk penjara itu dengan tuduhan telah memotong tangan para wanita, padahal mereka sendiri yang memotong jari-jarinya karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Nah, kemudian saat di penjara, ini Nabi Yusuf didatangi oleh Raja Mesir. Jadi Raja Mesir ini sudah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf dan pelayannya. Kecerdasan otak Nabi Yusuf, nah menurut Raja, itu akan sangat bermanfaat bagi kerajaannya bila Nabi Yusuf ini diserahi pimpinan negara dan rakyat. Jadi ketika pertemuan pertama antara Raja dengan Nabi Yusuf itu, ia ditawari untuk tinggal di istana mewakili Raja dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian Nabi Yusuf tidak menolak tawaran Raja tersebut. Ia menerimanya asal saja tidak
asal saja diberi kekuasaan penuh dalam bidang keuangan dan bidang distribusi bahan makanan. Kemudian saat di kerajaan itu, pada saat musim kekeringan dan kelaparan, itu datanglah rakyat yang berduyung-duyung dari desa-desa di pinggiran Mesir untuk menghampiri Mesir dan meminta pertolongan kepada Nabi Yusuf untuk diberi kesempatan membeli gandum yang masih tersedia. Nah, di antara orang-orang yang berbondong-bondong itu ada saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan disitulah Nabi Yusuf langsung mengenal mereka, tetapi sebaliknya mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Nah, sejak awal Nabi Yusuf ini melihat wajah saudaranya yang datang memerlukan gandum, tidak ada niat sedikit pun dalam hati Yusuf untuk mempersulit mereka. Nabi Yusuf ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan ayah dan adik bungsunya si Benyamin. Kemudian Nabi Yusuf ini memerintahkan pegawainya untuk mengisi karung-karung saudaranya dengan bahan makanan yang mereka perlukan. Setelah mereka membawa semua itu, pas sudah sampai di rumah, mereka bercerita kepada ayahnya tentang perjalanan mereka tadi. Bahwa Yusuf memerintahkan kepada mereka untuk membawa adik bungsu mereka ke Mesir bila mereka datang lagi ke Mesir. Namun Nabi Yakub langsung menolak. Mereka tidak mau kehilangan putranya untuk yang kedua kalinya karena Nabi Yakub tidak mau kehilangan karena Nabi Yakub tidak mau kehilangan Benyamin seperti halnya kehilangan Yusuf pada saat itu. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf tadi membongkar gandum yang sudah diterima, mereka terkejut karena di dalam gandum tersebut ada emas dan perak yang mana sudah mereka bayarkan untuk mendapatkan gandum tadi. Nah, kemudian lama-kelamaan stok gandum mereka ini menipis persediaannya. Dan Nabi Yakub mengizinkan mereka kembali untuk membeli gandum lagi ke Mesir. Nah, setelah saudara-saudara Yusuf dan Benyamin itu menginap selama 3 hari 3 malam, usailah mereka dan mereka ingin pulang karena sudah selesai. Nah, pada ketika itu piala gelas minum raja hilang dan para pengawal langsung memeriksa bagasi dari masing-masing saudara Yusuf tadi, bagasi saudara Yusuf. Piala tersebut ditemukan di bagasinya si Benyamin. Jadi Benyamin ini ditahan dan tidak diizinkan pulang. Kemudian saudara-saudara Yusuf ini kembali lagi ke Mesir untuk yang ketiga kalinya. Dan mereka berkata, "Wahai Paduka Tuan, keadaan hidup yang sukar dan melarat di negeri kami yang disebabkan oleh krisis bahan makanan yang belum teratasi, memaksa kami datang kembali untuk ketiga kalinya mengharapkan bantuan dan murah hati Paduka Tuan. Kedatangan kami kali ini juga untuk mengulang permohonan kami kepada Paduka Tuan. Dapatlah kiranya adik bungsu kami, Benyamin, dilepaskan untuk kami." Karena ayahnya yang sudah buta, kurus, kering, dan sakit-sakit sejak Yusuf, abang Benyamin hilang. Kami sangat mengharapkan kebijaksanaan Paduka Tuan. Nah, kemudian dari kata-kata tersebut ini meluluhkan hati Yusuf.
Kemudian ia merasakan bahwa masanya telah tiba untuk mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dengan demikian akan dapat mengakhiri penderitaan ayahnya yang malang itu. Kemudian berucaplah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Masih ingatkah kamu apa yang telah kamu lakukan terhadap adikmu Yusuf? Tatkala kamu turutkan hawa nafsumu melemparkannya ke dalam sumur di suatu tempat yang terpencil. Dan masih teringatlah olehmu tatkala seorang darimu memegang Yusuf dengan tangannya yang kuat, menanggalkan pakaiannya dari tubuhnya, lalu dalam keadaan telanjang bulat ditinggalkannya ia seorang diri di dalam sumur yang gelap dan kering itu. Lalu tanpa menghiraukan ratap tangisnya, kamu kembali pulang ke rumah dengan rasa puas, seakan-akan kamu telah membuang sebuah benda atau seekor binatang yang tidak patut dikasihani dan dihiraukan nasibnya." Setelah mendengar kata-kata tersebut, mereka langsung tercengang dan bertanya kepada diri mereka sendiri, padahal selama ini mereka tidak pernah menceritakan peristiwa itu, bahkan kepada Benyamin sekalipun. Kemudian mereka langsung berbisik-bisik. Mereka mengamati tubuh Nabi Yusuf dari kepala sampai kaki. Lalu mereka serentak mengucapkan, "Engkaulah Yusuf." Lalu Nabi Yusuf berkata, "Benar, akulah Yusuf dan ini adalah adikku setunggal ayah dan ibu, Benyamin. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri segala penderitaanku dan segala ujian berat yang telah aku alami. Dan dengan rahmatnya pula kami telah dikaruniai nikmat rezeki yang melimpah dan penghidupan yang sejahtera." Setelah mendengar pengakuan tersebut, wajah mereka ini menjadi pucat. Mereka membayangkan apa yang dulu mereka perbuat kepada adik mereka tersebut, yang sekarang sudah menjadi wakil Raja Mesir yang berkuasa penuh. Mereka gelisah, tidak dapat membayangkan pembalasan apa yang akan diterima dari Yusuf. Kemudian mereka menyesali perbuatannya. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan saudaranya untuk pergi. "Pergilah kamu sekarang juga kembali kepada ayah dengan membawa baju kemejaku ini. Usapkanlah ia pada kedua belah matanya yang insya Allah akan menjadi terang kembali. Kemudian bawalah ia bersama semua keluarga ke sini secepat mungkin." Itu perintah Nabi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pulang dan langsung mengusapkan baju kemeja Yusuf itu kepada kedua belah mata ayahnya. Dan seketika itu pula mata ayah Nabi Yusuf ini langsung terbuka lebar dan bersinar kembali untuk memandang wajah putra-putranya dan kemudian mendengar kisah perjalanan putra-putranya, bagaimana mereka menemukan Yusuf bersama adiknya. Kemudian ayahnya ini langsung berkemas-kemas dan pergi ke Mesir. Dan disitulah Nabi Yusuf langsung merangkul ayahnya dan mencucurkan air mata ketika Yakub berada di halaman istana bersama seluruh keluarga. Keteladanan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai pendidikan akidah dan juga nilai pendidikan akhlak. Yang pertama, mari kita bahas dari nilai pendidikan akidah, yaitu A. Iman kepada Allah dan malaikat. Keimanan dari Nabi Yusuf dapat dibuktikan dalam peristiwa penggodaan istri Perdana Menteri Mesir terhadap dirinya, yaitu mengajaknya untuk melakukan tindakan kezaliman yang jelas-jelas itu dilarang oleh Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23, yang artinya, dan wanita atau Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Dalam kisah ini, Zulaiha tersebut
mengajak atau merayu Nabi Yusuf untuk melakukan suatu perbuatan zina. Namun atas iman dari Yusuf, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tapi Yusuf yakin bahwa kelakuannya tersebut jika dia melakukan perbuatan yang zina akan dilihat oleh Allah dan malaikat. Nah, atas ketakutannya tersebut, Nabi Yusuf pun tidak melakukan perbuatan itu. Yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab, Nabi dan Rasul Allah. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok yang beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi dan Rasulnya. Beliau mengikuti agama Nabi, bapaknya Nabi Ibrahim, dan menyampaikan risalahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 38. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami para nabi bersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tiada mensyukurinya. Jadi Nabi Yusuf juga beriman kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan juga Rasul-Rasul Nabi dan Rasul Allah. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Nabi Yusuf adalah sosok hamba yang kuat imannya, baik beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari akhir, dan juga takdir baik dan takdir buruk. Seperti halnya kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, penggodaan Zulaiha terhadapnya. Andai kata Nabi Yusuf tidak mengingat hari pembalasan, beliau pasti akan terjerumus atas perbuatan maksiat tersebut. Maka dari itu Nabi Yusuf adalah salah satu hamba Allah yang terpilih, yang memiliki keimanan yang kuat, terpatrinya keimanan beliau kapanpun dan dimanapun beliau berada. Selanjutnya, yang tadi adalah nilai-nilai pendidikan akidah, sekarang nilai-nilai pendidikan akhlak. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yusuf yang pertama adalah sabar. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan sosok pribadi yang penyabar dengan berbagai cobaan yang menimpanya. Dimulai dari dibuangnya ia ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijualnya ia sebagai budak oleh musafir Mesir, difitnahnya ia oleh seorang istri raja yang bernama Zulaiha, sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara tanpa kesalahan apapun. Setelah beberapa tahun, ia dibebaskan dari penjara dan raja mengangkatnya menjadi seorang pejabat negara. Yang kedua, kisah yang dapat diteladani yaitu jujur. Dalam kisah Nabi Yusuf yang membuktikan bahwa Nabi Yusuf adalah sosok pribadi yang jujur, dibuktikan oleh pengakuan Zulaiha dalam Al-Quran, dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 51, yang artinya, Raja berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya." Berkata istri Al-Aziz, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Jadi Nabi Yusuf mendapatkan pengakuan dari Zulaiha atas kejujurannya. Yang ketiga, yaitu bersyukur. Beberapa nikmat besar yang telah didapatkannya dari Allah SWT, yaitu dikeluarkannya ia dari penjara dan dikumpulkannya kembali dengan keluarganya. Dan dilanjutkan ayat yang berisi doa Nabi Yusuf yang dipanjatkan olehnya kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Sang Khalik karena telah dipertemukan dengan orang tuanya dan bisa berkumpul kembali dengan saudaranya. Nah, bentuk rasa syukur inilah yang menjadi sebuah nilai akhlak Nabi Yusuf alaihissalam kepada Sang Maha Pencipta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ubaidillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang ulul azmi. Yakni ulul azmi diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yakni ulu dan al-azmi. Ulu adalah bentuk jamak dari kata plural yang sepadan dengan lafadz dau atau dhu yang bermakna yang memiliki atau yang mempunyai, sedangkan kata al-azmi yakni yang memiliki makna kemauan yang teguh dan kuat menurut Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir. Jadi yang dimaksud dengan
ulul azmi ini merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada para rasul pilihan, yakni seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu kelima rasul ini tidak jarang mendapat berbagai macam tantangan dari kaum-kaum yang didakwahi oleh mereka. Jadi pada waktu itu kelima rasul ini berdoa kepada Allah bagaimana caranya kaum-kaum tersebut bisa mendapat hidayah dan bisa menerima ajaran-ajaran dari kelima rasul tersebut. Nah, karena keteguhan hati mereka, kesabaran mereka yang sangat luar biasa dalam berdakwah kepada kaum-kaum pada waktu itu, makanya mereka diberi julukan ulul azmi. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum, yang artinya maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudara Zufar. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan dari ulul azmi. Yang pertama yaitu para rasul ulul azmi adalah orang-orang yang sangat sabar, tabah menerima segala godaan dan cobaan. Seberat apapun cobaan dan godaan itu, sifat sabar dan tabah ini hendaklah kita jadikan pegangan dalam menjalin kehidupan kita untuk memperoleh ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sikap pertama yang dapat kita ambil dari ulul azmi yaitu sikap sabar dan tabah. Karena dengan sikap sabar dan tabah kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan akan mendapatkan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang kedua yaitu para rasul ulul azmi ialah orang yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Jadi yang dapat kita teladani yaitu sikap yang kedua yaitu ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, tidak terpaksa. Maksudnya yaitu dengan ikhlas kita akan ibadah lebih tenang dan menjadi bersemangat untuk menggapai ridhonya. Yang ketiga yaitu para rasul ulul azmi adalah orang yang tekun, tak kenal menyerah dan tak kenal putus asa. Jadi yang dapat kita teladani dari sini yaitu kita harus bersikap tekun dalam menjalankan sesuatu dan tak kenal menyerah dan tidak pernah putus asa. Jadi kita bisa meraih apa yang kita raih jika memiliki ketiga sifat tersebut yaitu tekun, tak kenal menyerah, dan tak kenal putus asa. Yang keempat yaitu para rasul ulul azmi adalah terkenal memiliki sifat pemaaf. Bahkan mereka berdoa agar orang-orang yang telah menyakiti mereka diberi petunjuk oleh Allah. Jadi yang dapat kita teladani dari sini yaitu kita harus memiliki sifat pemaaf. Yaitu karena dengan memiliki sifat pemaaf maka hidup kita akan menjadi lebih tenang. Dan kita tidak memiliki sifat pendendam. Karena dengan pemaaf itu berarti kita sudah meneladani sikap rasul ulul azmi.